Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Pada kesempatan video kali ini saya sedang berada di lahan cabai dan di sini saya akan membahas lebih spesifik mengenai hama lalat buah. Jadi kan kawan, hama lalat buah saat ini adalah hama yang paling banyak menyerang tanaman cabai kita, khususnya cabai keriting kita ya kan kawan, dimana cabai keriting kita itu kemarin panen penurunannya sangat drastis karena banyak buah-buah cabai keriting merah kita yang terserang lalat buah semacam itu. Oleh sebab itu kawan-kawan, ketika ada serangan lalat buah semacam itu ya kan kawan-kawan perlu pengendalian ya. Jadi pengendalian bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Kemarin di tempat kami pengendalian lalat buah untuk cabai keriting yang berada di bedengan ini kawan-kawan itu kemarin sudah dilakukan secara perangkap dan secara kimiawi, akan tetapi hasilnya ya masih saja terserang oleh serangan lalat buah itu sendiri, dan itu sangat menurunkan hasil melampaui ambang batas ekonominya. Dan oleh sebab itu kawan-kawan, kemarin ya pada lahan budidaya saya yang bersebelahan di cabai rawit ini ya kawan-kawan, itu kemarin ada yang kita panen ya, khususnya bagian sini yang sudah tidak terlalu terawat, ini kita panen pada kondisi hijau kan kawan ya, kondisi cabai hijau, cabai keritingnya hijau. Nah semacam ini kan cabai keriting hijau. Kondisi tersebut adalah kondisi yang menurut kami pengendalian yang dilakukan secara teknis budidaya, yang dimana kondisi tersebut sangat memungkinkan untuk dilakukan panen terlebih dahulu dan juga memungkinkan untuk memperoleh hasil serta mengurangi tekanan dari serangan hama lalat buah. Karena apa kawan-kawan? Karena lalat buah itu menyerang pada kondisi cabai keriting yang kita budidayakan itu mendekati waktu-waktu matang ya. Ketika buah cabai itu mendekati waktu matang, mereka akan menyerang buah tersebut jauh lebih mudah. Karena apa? Karena kulit buahnya jauh lebih tipis dibandingkan kondisi saat hijau. Karena si lalat buah akan menaruh telur-telurnya pada bagian buah-buah cabai keriting tersebut, sehingga kawan-kawan pemanenan dilakukan lebih awal agar kita memperoleh hasil dan dapat mengendalikan dari si lalat buah tersebut. Dan alhamdulillahnya kemarin untuk bedengan yang sebelah sini ya nah sebelah situ itu kurang lebih kemarin saya panen baru 2 bedeng itu sudah memperoleh keuntungan kurang lebih keuntungan kotornya penghasilan kotor lah ya kan kurang lebih Rp75.000 sama yang tadi 5.000 ada atau Rp80.000. Itu baru 2 bedeng kecil ya kan 2 bedeng kecil memperoleh segitu. Sedangkan kalau kita panen kondisi merah itu cuma dapat 1 kilo dan harganya saat ini cuma 44 atau 65.000 lah kan kisaran segitu. Nah oleh sebab itu dari hasil tersebut kita bisa bandingkan, kita panen cabai keriting hijau jauh lebih menguntungkan dibandingkan cabai keriting merah. Oleh sebab itu tindakan tersebut jauh lebih bagus dan lebih baik ya, dan juga dapat mengurangi potensi serangan hama dari lalat buah tersebut. Ketika cabai keriting hijau kita panen ya kan kawan, itu nantinya biasanya itu lalat buah akan berpindah tempat ke tempat yang lebih cocok, sehingga apa? Sehingga lalat buah tersebut tidak mau kembali datang untuk menghinggap ke buah-buah cabai yang kita budidayakan. Dan itu cabai keriting hijau itu ya tidak kalah ya kan kawan, tidak kalah dari segi penjualannya, karena di sini banyak konsumen yang menggunakan cabai keriting hijau.
termasuk rumah makan Padang, bahkan orang-orang yang membuat cabai pun sekarang membuat sambal pun sekarang ya sambalnya sambal hijau. Ini tidak kalah juga ya untuk dari jual. Memang dari segi harga itu jauh dibandingkan dengan harga cabai keriting merah ya. Jadi cabai keriting hijau jauh lebih rendah dibandingkan dari cabai keriting merah. Akan tetapi dari segi bobot dan segi resiko itu jauh bobotnya jauh lebih berat dan resikonya jauh lebih kecil ya, karena serangan hama lalat buah tersebut. Jadi kalau dibandingkan serangan hama lalat buah itu jauh lebih sedikit dan memperoleh bobot yang lebih banyak semacam itu kan kawan. Dan alhamdulillah hasilnya sangat-sangat memuaskan ya kan kawan, semacam itu. Dan ini budidaya cabai keriting ini kemarin kita sudah balik modal, tinggal memperoleh keuntungannya saja. Jadi tidak masalah ketika kita sudah memperoleh modalnya kembali, kita memperoleh break even pointnya sudah dapat. Nah tinggal keuntungannya ya terserah mau dipanen merah ataupun panen hijau. Tapi kalau kami karena merah itu ya kemungkinan banyak yang busuk akibat serangan tersebut, ya kita lebih menyarankan untuk dipanen hijau semacam itu. Beda lagi dengan tanaman yang di samping sini. Selain cabai keriting, samping kita ada cabai rawit. Cabai rawit ini memiliki kulit buah yang cukup tebal dibandingkan cabai keriting ya, sehingga ketika lebih tebal biasanya serangan lalat buahnya lebih sedikit. Dan ini terbukti dari panen sebelumnya kita lihat dan kita pantau serangan hama lalat buah itu jauh lebih sedikit pada cabai rawit kita kan kawan. Dan serangan yang masih sedikit yang memang kita selalu kendalikan ya kan kawan ya. Dan alhamdulillahnya untuk mencegah serangan dari si lalat buah yang berada di sini ya, kita tetap melakukan pengendalian. Dan alhamdulillahnya serangannya untuk cabai rawit merah ini itu tidak terlalu banyak dan masih berada dalam keuntungan ya, atau hasil yang cukup bagus kan kawan untuk cabai rawit merahnya semacam itu. Sehingga kan kawan ketika cabai tersebut kita panen ya alhamdulillah masih memperoleh keuntungan, masih memperoleh hasil yang sesuai dengan kondisi saat ini semacam itu kan kawan. Dan ini pun juga sudah balik hasil ya, balik modal, mohon maaf, sudah balik modal dan kita tinggal ambil keuntungannya saja. Dan alhamdulillahnya di cabai rawit ini kita masih berada di angka 70-an ya, masih sangat-sangat menguntungkan kan kawan, semacam itu. Dan kan kawan, pengendalian secara ini secara teknis budidaya ini memanglah sangat berpengaruh sekali terhadap perolehan hasil dari budidaya tanaman cabai, entah cabai rawit maupun cabai keriting. Jadi pengendaliannya saya saranin jangan hanya berpatokan pada secara kimiawi ataupun secara mekanis, melainkan secara teknis pun kawan-kawan juga perlu kendalikan agar hama-hama yang menyerang itu ya kan kawan itu tidak melampaui batas. Meskipun ada serangan 1-2 tidak masalah, tapi tidak melampaui batas semacam itu, sehingga petaninya memperoleh untung, kita pun juga hewan-hewan rantai makanan pun masih bisa berjalan semacam itu kan kawan ya. Dan yang jelas kan kawan, saya saranin di musim-musim semacam ini kan kawan ya, musim-musim peralihan intensif dalam pengendalian, karena di musim peralihan ini mikroorganisme ya berupa bakteri, lalu jamur mikro ya, itu serangannya cukup banyak juga ketika musim peralihan, ditambah hama kan kawan. Jadi
Jadi serangan hama, penyakit, bahkan gulma semacam ini pun itu juga cukup banyak ketika kondisi musim peralihan semacam ini. Jadi musim peralihan ini biasanya ketika serangan ini, hama, penyakit, dan gulma ini sangat-sangat subur lah ya kan, sangat-sangat mudah berkembang biak pada musim peralihan semacam ini. Dan oleh sebab itu intensiflah ya kan kawan dalam merawatnya. Dan saat ini di lahan kami serangan yang paling banyak dari ketiga ini adalah serangan hama kawan-kawan ya, serangan hama, karena serangan hama sangat berpengaruh sekali terhadap hasil panen yang kita budidayakan. Bahkan kemarin kawan-kawan, tiap tanaman ini ya itu terkadang cuma dipanen 1 buah ya, dari 5 buah itu paling panen 1 buah. Yang keempat apa? Yang keempat busuk karena serangan hama semacam itu kawan-kawan. Tapi tidak masalah ya, kita sudah mendapatkan untung ya, tinggal kita rubah saja ya. Kalau dipanennya kemarin merah, kita rubah jadi hijau. Yang penting break even pointnya, modalnya kita peroleh terlebih dahulu ya, kembali modal, baru sisanya keuntungan kita ya kan, nanti kan disesuaikan dengan kondisi tempat lingkungan kawan-kawan ya. Jadi serangan dari tempat kawan-kawan itu apa yang paling signifikan ya, dan pengendaliannya bagaimana ya kan kawan. Dan kemarin kita mengambil secara teknis budidaya dengan merubah pemanenan dari yang awalnya merah kita rubah menjadi hijau semacam itu. Dan oke kawan-kawan, ini kondisinya sudah terik, sudah panas ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kawan-kawan bisa mengambil hikmah, manfaat, serta hal-hal positif lainnya ya, yang dapat dipergunakan kawan-kawan untuk budidaya yang jauh lebih baik dari kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.